Sulawesi Selatan nampaknya harus siap-siap mengucapkan salam perpisahan kepada beberapa kabupatennya. Hal ini dikarenakan sejumlah media mulai mengabarkan kalau akan ada beberapa provinsi baru yang memekarkan diri dari Sulawesi Selatan. Dan provinsi itu diusulkan bernama Provinsi Bugis Timur. Provinsi Bugis Timur, jika resmi terbentuk, maka luasnya akan hampir setara dengan Provinsi Sulawesi Utara, yaitu sekitar 13.000 km persegi. Sebagai perbandingan, luas Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 15.069 km persegi. Jika Provinsi Bugis Timur ini benar-benar akan terbentuk, maka provinsi ini akan mengambil 6 kabupaten dari Sulawesi Selatan. Kabupaten yang dimaksud adalah Kabupaten Sidendreng Rapang alias Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Sopeng, Kabupaten Bone, Kabupaten Sinjai, dan bahkan Kabupaten Bulukumba. Jika ini terjadi, maka luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan akan semakin sempit. Wacana ini sudah lama beredar sejak tahun 2022 yang lalu, dan kini semakin mendapat perhatian publik. Meskipun pemekaran ini sudah disiapkan dengan matang, pembentukannya masih bergantung pada keputusan pemerintah pusat terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah. Lantas, jika resmi dibentuk nanti, daerah manakah yang akan ditunjuk sebagai ibu kotanya? Jawabannya adalah Kabupaten Bone. Bone dipercaya akan menjadi ibu kota dari Provinsi Bugis Timur ini. Lantas, jika Provinsi Bugis Timur ini resmi terbentuk, maka apa dampak yang akan ditimbulkan? Apakah pembentukan Provinsi Bugis Timur ini akan menguntungkan atau justru merugikan? Jika pemekaran Provinsi Bugis Timur terlaksana, wilayah yang terdiri dari 5 kabupaten ini akan memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi daerah. Dengan adanya provinsi baru, diharapkan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik akan lebih merata dan efektif. Potensi sektor pertanian, perikanan, dan energi terbarukan dapat digali lebih maksimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, ini menguntungkan bagi wilayah-wilayah Bugis Timur itu sendiri. Pasalnya, mereka akan menikmati pembangunan di daerah mereka sendiri tanpa harus berbagi anggaran dengan daerah lain di Sulawesi Selatan. Jika demikian, maka pembangunan bisa lebih ditingkatkan, bisa dipercepat, dan tentu saja bisa lebih merata. Pemekaran wilayah untuk membentuk Provinsi Bugis Timur adalah langkah yang berpotensi membawa perubahan signifikan bagi pembangunan Sulawesi Selatan, khususnya di daerah yang terlibat. Dengan luas wilayah yang cukup besar dan potensi sumber daya alam yang melimpah, Provinsi Bugis Timur diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan peluang baru bagi masyarakat setempat. Namun satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa berita ini masih bersifat wacana dan belum ada realisasi nyata dari pemerintah untuk menyetujui usulan ini. Jadi, tidak diketahui pastinya kapan provinsi baru ini akan terbentuk. Jadi jika kita mau melihat lebih mendalam, tantangan terbesar dari calon provinsi ini sebenarnya adalah membentuk provinsi itu sendiri, memekarkan provinsi itu sendiri. Suku Bugis merupakan salah satu suku paling dikenal di Indonesia. Suku ini dikenal dengan keahliannya dalam berlayar hingga ke berbagai belahan dunia. Suku Bugis sendiri adalah suku yang berasal dari kelompok Deutero Melayu yang masuk ke wilayah Nusantara setelah adanya gelombang migrasi pertama dari daratan Asia di Yunan. Kata Bugis sendiri berasal dari kata Tougi yang artinya orang Bugis. Kata Ugi ini merujuk kepada seorang raja dari kerajaan Cina yang dulunya berada di Pamana, atau kalau sekarang dikenal dengan Kabupaten Wajo. Beliau bernama La Satumpugi. Jadi, Tougi sendiri juga dapat diartikan sebagai pengikut La Satumpugi.
Lhasa Tumpugi sendiri adalah saudara dari Batara Lattu yang merupakan ayah dari Saweri Gading. Nah, sedangkan Lhasa Tumpugi sendiri merupakan ayah dari Wecudai. Wecudai dan Saweri Gading ini kemudian menikah dan melahirkan beberapa orang anak, termasuk diantaranya adalah yang kita kenal dengan nama Lagaligo. Nah, sebagaimana yang ditulis dalam karya sastra I Lagaligo sendiri, tertulis di situ mengenai Saweri Gading Opu Naware, yang merupakan kisah dari Saweri Gading. Dari sebuah komunitas yang dipimpin oleh Saweri Gading ini, kemudian berkembanglah menjadi beberapa kerajaan Bugis klasik yang memiliki tradisi dan budaya yang mereka kembangkan secara sendiri-sendiri. Beberapa kerajaan tersebut diantaranya seperti Kerajaan Luwu, Bone, Wajo, Sopeng, Supa, Sawito, Sidenreng, dan Rapang. Kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian dikenal dengan Kerajaan Bugis klasik, sekaligus menjadi salah satu penyebab banyaknya suku Bugis di Sulawesi Selatan sampai saat ini. Meski demikian, para masyarakat Bugis dari berbagai kerajaan ini juga menikah dengan suku lain, seperti suku Mandar dan Makassar. Nah, di kerajaan-kerajaan Bugis ini, kemudian lahirlah beberapa orang raja yang kemudian diagung-agungkan oleh para masyarakatnya. Setelah itu, kemudian kita memasuki fase di mana setiap kerajaan berusaha untuk memperluas wilayahnya dan memperbesar pengaruhnya. Akibatnya, terjadilah banyak peperangan di kala itu. Singkat cerita, ketika masa peperangan telah usai, masuklah kita pada masa di mana Islam mulai diperkenalkan. Islam mulai diperkenalkan usai datangnya 3 orang penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Mereka bernama Datuk Ribandang atau yang bernama asli Abdul Makmur. Beliau adalah datuk yang berhasil mengislamkan kerajaan kembar Goa dan Tallo. Kemudian Datuk Patimang atau yang bernama asli Sulaiman, yang berhasil mengislamkan masyarakat di Tanah Luwu, serta Nurdin Aryani atau Datuk Ritiro yang menyiarkan Islam di dataran Bulukumba. Setelah itu kemudian masuklah masa penjajahan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan berabad-abad. Sebelum akhirnya kita berlanjut ke masa kemerdekaan, di mana seluruh kerajaan di Indonesia termasuk Sulawesi Selatan sepakat untuk kemudian meleburkan dirinya ke dalam satu bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Di masa kemerdekaan, masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, disibukkan dengan berbagai macam pemberontakan yang terjadi. Adanya pemberontakan ini kemudian memaksa sebagian orang untuk pergi ke tempat lain, ke tempat yang lebih aman, yang jauh dari peperangan. Salah satunya adalah beberapa kelompok suku Bugis yang kemudian pergi merantau demi mencari keamanan. Singkat cerita, mendaratlah mereka di Kalimantan. Dan kemudian mereka memilih untuk menetap di sana. Mereka menetap dan berkeluarga di sana. Dari sinilah kemudian kita mengetahui mengapa di Kalimantan terdapat suku Bugis. Hingga masa pemberontakan usai, Indonesia pun akhirnya kembali memasuki masa damai sampai sekarang ini. Dan sampai sekarang ini, suku Bugis masih menjadi salah satu suku yang dominan mendiami wilayah Sulawesi Selatan. Usai melalui rentetan sejarah yang panjang, kebudayaan dan tradisi suku Bugis sampai saat ini masih banyak yang dipertahankan.